Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Hadirin sekalian dimuliakan Allah, apakah atau makanan jin? Pembahasan kita yang pada kesempatan kali ini berkaitan dengan makanan jin. Sebelumnya kita udah jelaskan bahwa jin itu sama seperti kita manusia yang punya hasrat syahwat, yang membuat kita terdorong untuk makan, minum itu kan karena ada syahwat. Beda dengan malaikat, malaikat tidak Allah lengkapi dengan syahwat sehingga mereka tidak butuh makan dan minum untuk supaya mereka bisa kuat bertahan hidup. Nah, beda dengan kita manusia dan juga jin. Nah, karena kita butuh makan, tentunya kalau manusia ya kita udah lumrah, ya kita udah tahu apa saja makanan kita. Makanya syariat kemudian menggariskan ada makanan yang halal, ada yang haram, ada yang baik untuk kita makan, ada yang baik untuk kita konsumsi pun sebaliknya. Nah, terus bagaimana dengan jin? Karena mereka punya hasrat untuk makan, makanan mereka seperti apa? Nah, sebelum kita membahas makanan mereka, jadi para ulama kita kemudian menyebutkan, jadi makanan mereka tergantung jenis asal-usul ciptaan mereka. Ada beberapa jenis jin itu yang memang dia tidak butuh makan. Seperti misalnya yang disebutkan oleh para ulama kita, jin yang bentuknya seperti angin. Atau yang kita kenal, atau orang Indonesia kenal sebagai roh jahat. Ya. Biasanya kalau di film-film kita bilang arwah gentayangan. Nah, jenis jin-jin yang seperti ini tidak butuh makan dan minum. Ada juga yang disebutkan oleh para ulama kita, dan ini selaras dengan hadis Nabi SAW bahwa jin itu punya makanan, dan salah satu di antara makanan mereka ya adalah tulang. Ya, tergantung jenis karakter daripada ciptaan mereka. Yang telah kita sebutkan bahwa jin itu kan terbagi menjadi dua. Ada yang kathif dan ada yang raqiq. Ada yang tercipta dari sesuatu yang halus, tak kasat mata, ada yang sedikit kasar. Nah, biasanya dua jenis atau jenis yang kathif ini, yang kasar, itu makanannya yang seperti ini tuh. Makanannya adalah tulang. Ada juga jenis jin yang makanan dia serupa dengan makanan kita. Dan dia akan ikut makan, ya, membersamai ketika kita makan. Dan ini bentuk atau jin-jin yang secara umum, ya, wabil khusus mereka yang ingkar kepada Allah, termasuk jenis jin dari syaitan. Ya. Mereka itu akan ikut makan bersama kita, minum bersama kita. Kapan? Ketika kita lupa menyebut nama Allah di saat kita makan. Maka mereka akan ikut makan bersama kita. Sehingga kalau mereka ikut makan bersama kita, lah kita nggak berkah makanan kita. Dan kalau sudah hilang berkah, maka makanan tersebut pun tidak akan membantu kita untuk atau menjadi wasilah beribadah kepada Allah, karena sudah kehilangan keberkahan. Makanya Rasulullah SAW mewanti-wanti kita untuk jangan lupa sebelum kita makan diajarkan minimal membaca Bismillah atau membaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini terkhusus bagi para pasangan suami istri. Ketika kita ingin beribadah dengan pasangan kita, jangan lupa membaca doa. Karena sebagaimana mereka makan, mereka juga punya hasrat, ya, seksual, maka dia akan ikut berhubungan badan dengan kita ketika kita tidak membaca doa. Nah, ini juga himbauan kepada pemirsa, sahabat-sahabat sekalian, untuk ya, jangan lupa ya ketika kita ingin makan, minum, bahkan untuk hal-hal yang seperti berhubungan badan, kita baca doa, ya. Karena doa itu adalah representasi perwakilan kesadaran kita kepada Allah. Maka jin takut biasanya kepada tipikal manusia yang punya tiga hal di dalam dirinya. Yang pertama, ketika dia punya ilmu, ma'rifatullah, kesadaran kepada Allah. Biasanya jin takut kepada orang yang seperti ini. Yang kedua, ketika dia beramal, ya, seorang muslim yang mulai beramal, yang mulai kemudian memperbanyak amal ibadahnya kepada Allah, biasanya jin takut untuk mendekat kepada orang-orang yang seperti ini. Dan yang terakhir, ketika seorang muslim sudah mendawamkan, merutinkan zikir. Nah, doa itu adalah zikir. Maka orang yang terbiasa menyebut nama Allah,
terbiasa menyebut Bismillahirrahmanirrahim, itu jin biasanya takut. Takut kepada orang-orang yang seperti ini. Jangankan sekedar berpapasan ya, lihat dari jauh aja takut jin-jin yang seperti ini. Dan itu kan disebutkan oleh Rasulullah bahwa salah satu di antara yang ditakuti oleh jin, syaitan adalah Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa? Karena kesadaran dia kepada Allah begitu tinggi, ahli ibadah, dan selalu mendawamkan zikir. Ala kulli hal, sahabat sekalian melakukan Allah. Nah, jenis jin yang terakhir ini dia ikut makan bersama kita dan memakan makanan kita, minum bersama kita dan meminum minuman kita. Kapan? Ketika kita lupa menyebut nama Allah. Maka hilanglah keberkahan ketika syaitan atau jin ikut makan bersama kita. Hilang keberkahan makanan itu. Hilang keberkahan minuman yang kita minum. Maka sahabat sekalian melakukan Allah, inilah kesimpulan dari penjelasan kita bahwa makanan jin tergantung tipikal dia, ya, asal usulnya dari apa. Kalau dia atau jin itu berasal dari seperti roh yang kita sebutkan tadi, maka dia nggak butuh makan. Apalagi arwah yang jahat, yang sering divisualisasikan di tayangan-tayangan hantu-hantu ya, itu biasanya nggak makan, nggak minum. Ada juga jenis jin yang secara umum, ya, yaitu dia memakan seperti tulang-tulang. Ya. Dan inilah kebanyakan makanan dari saudara-saudara kita kalangan jin yang muslim. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ketika mereka meminta makanan kepada Rasulullah dan Rasulullah membagi tulang-tulang. Dan yang terakhir adalah jenis jin yang jahat, ya, yang kata lainnya adalah syaitan. Ya, dan ini mempengaruhi keberkahan makanan kita ketika mereka makan makanan kita. Kapan itu? Ketika kita lupa menyebut nama Allah dan mereka makan makanan kita. Maka jangan anggap sepele sahabat-sahabat sekalian. Ya, walau sekedar kita membaca bismillah, tapi itu sangat berarti bagi kehidupan kita dan juga perjalanan spiritual kita. Karena itu mewakili kesadaran kita kepada Allah, mewakili ma'rifatullah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.